Cerita menarik kali ini datang dari SpongeBob. Aku pengen bahas cerita menarik dan gimana sih cara bikinnya dari SpongeBob episode pertama. Bagi teman-teman yang belum nonton episode pertama SpongeBob, bisa dicari di YouTube ya. Karena banyak sekali bertebaran. Apa sih yang menarik dari cerita SpongeBob di episode pertama? Episode pertama dari SpongeBob judulnya adalah Help Wanted, yang mana SpongeBob bertujuan mencari pekerjaan di Krusty Krab. Sebelum memberikan kelucuan di dalam sebuah cerita, kita tentukan dulu plotnya apa. Plotnya adalah SpongeBob itu bangun tidur dan pengen pergi ke Krusty Krab. Sesampainya di Krusty Krab, dia bertemu dengan Tuan Krab dan juga Squidward. Di sana, SpongeBob mendapatkan tantangan. Tantangan yang mustahil karena Tuan Krab meminta SpongeBob untuk mencari spatula ajaib. Spatula hydrodynamic. Spatula ini tidak pernah ada karena bagi Tuan Krab sendiri, spatula ini adalah karangannya. Sehingga semuanya hanyalah bualan Tuan Krab. Tapi kepolosan SpongeBob tidak mengecilkan tujuannya mencari spatula itu. Akhirnya pergilah SpongeBob dari Krusty Krab. Masalah muncul saat Tuan Krab dan Squidward kedatangan setidaknya 4 bis yang berisi ratusan ikan-ikan lapar. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Tuan Krab menghadapi masalah dan membutuhkan seorang pahlawan. Siapa pahlawannya? Tentu saja SpongeBob yang berhasil mencari spatula hydrodynamic. Kemudian SpongeBob mencoba untuk memasak Krabby Patty dan memberikan semua Krabby Patty yang ada itu kepada ikan-ikan yang lapar. Selesai tuh masalahnya. Dan Tuan Krab akhirnya mencoba untuk meng-hire SpongeBob. SpongeBob mendapatkan pekerjaan di Krusty Krab sebagai koki. Namun ada plot twist-nya. Nah, plot twist-nya nanti kita bahas di belakang ya. Sekarang kita bahas dulu apa sih unsur komedi yang ada di plot tersebut. Pertama, yaitu yang kita sebut dengan slapstick. Slapstick ini apa sih? Slapstick ini adalah saat kita berkomedi menggunakan tubuh. Bahasa tubuh yang berlebih-lebihan disebut dengan slapstick. Contohnya kayak apa? Contohnya, saat SpongeBob keluar dari rumah nanasnya, dia bertemu dengan Patrick. Apa yang Patrick lakukan? Benar, Patrick itu sedang berada di rumah batunya. Kemudian rumah batunya terangkat dan Patrick ada di sini. Ya, waktu Patrick ada di sini, dia terjatuh. Itu adalah slapstick. Kan tidak mungkin sekali kalau kita menempel di pintu, kemudian kita terjatuh. Itu adegan yang sangat berbahaya. Biasanya slapstick itu identik dengan adegan berbahaya. Selain itu, saat SpongeBob tiba di Krusty Krab, dia tersandung. Ya, jadi SpongeBob ini masuk ke Krusty Krab, kemudian dia tersandung dan terpantul-pantul beberapa kali. Nah, itu juga termasuk bagian dari slapstick. Jadi slapstick ini bisa dilakukan orang lain kepada kita untuk melebih-lebihkan tindakan agar menjadi lucu, tentunya berkaitan dengan fisik, tetapi juga bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Patrick dan juga yang terjadi pada SpongeBob. Menariknya lagi, waktu SpongeBob terjatuh karena tersandung, itu menandakan sifat SpongeBob yang ceroboh. Dari situ kita bisa mendapatkan pesan yang menarik yang muncul dari sosok SpongeBob bahwa dia itu adalah orang yang antusias, yang ceria, dan juga ceroboh. Gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, selain slapstick, ada yang namanya humor absurd. Humor absurd ini saat Tuan Krab meminta SpongeBob mencari spatula hydrodynamic. Itu absurd, karena kita tahu sendiri, kita tidak mengerti spatula itu seperti apa. Spatula tidak populer di Indonesia. Apalagi yang hydrodynamic. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah datangnya sekumpulan ikan-ikan, itu juga absurd. Kenapa harus sebanyak itu ikan yang datang? Itu kita nggak pernah tahu alasannya. Ya, tujuannya untuk menciptakan komedi. Itu aja. Itu adalah
contoh-contoh dari komedi absurd. Kemudian yang ketiga itu saat uh, yang namanya visual gag. Visual gag itu saat SpongeBob itu bangun tidur, kemudian alarmnya itu kan bentuknya seperti corong tuh, dan itu bergerak. Nah, itu kan alarm yang bergerak seperti itu nggak ada. Itu namanya visual gag. Dan alarmnya bentuknya adalah klakson kapal, gitu ya. Dan berlebihan gitu loh. Visual gag biasanya berlebihan terhadap bentuk sesuatu. Misalnya juga mata yang membesar, mulut yang menganga besar. Nah, itu kasus-kasus visual gag. Nah, visual gag lainnya selain waktu SpongeBob bangun tidur itu apa? Waktu datangnya rombongan ikan-ikan dan saat Tuan Crab naik ke atas tiang bersama dengan Squidward, itu ada gelombang ikan. Nah, jadi gelombang kan harusnya bentuknya air tuh ombaknya. Nah, ini bentuknya adalah ikan. Nah, itu jadi kumpulan ikan membentuk gelombang. Nah, itu namanya visual gag. Komedi yang sebisa mungkin digambarkan dengan visual, tetapi dia bukan slapstick gitu loh. Tapi dia memetaforakan atau membentuk sesuatu. Sekumpulan ikan membentuk seperti ombak misalnya. Kemudian alarmnya SpongeBob itu alarm yang bergerak yang besar kecil itu seperti istilahnya klakson kapal yang sangat besar hiperbola. Nah, itu namanya visual gag. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yang bisa saya temukan unsur komedinya adalah yang disebut dengan kontras. Saya sudah pernah membahas ini di episode-episode sebelumnya, kontras antara Gru dengan Minion. Kali ini kontrasnya itu ada 4 karakter. Yang pertama SpongeBob itu antusias dan ceria, kemudian ada Patrick yang selalu bodoh, dan ada Squidward yang selalu realistis, dan Tuan Crab yang selalu oportunis. Kalau keempatnya digabungkan di dalam satu frame, maka yang terjadi adalah kekacauan yang luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau pengen membuat cerita, sebisa mungkin selalu ada kontrasnya. Ada konsistensi antara karakternya. SpongeBob itu tidak pernah seserius Squidward. Kalau dia menjadi seserius Squidward, maka biasanya ada satu episode tertentu aja. Tidak semua episode tiba-tiba SpongeBob sadar bahwa dirinya adalah konyol dan dirinya itu nyebelin. Itu berubah menjadi dirinya yang serius, bisa diandalkan, nggak seperti itu. Jadi hanya ada di satu episode aja. Kemudian apa nih plot twist-nya? Nah, yang belum kita bahas kan plot twist. Plot twist-nya adalah saat SpongeBob berhasil menyelesaikan masalah Tuan Crab dan memberi makan semua ikan menggunakan Krabby Patty, maka dari itu datanglah Patrick ke Krusty Krab. Nah, ini yang seru, ya kan? Dan Patrick jelas meminta makan kepada SpongeBob. Buatin dong Krusty Krab gitu kan. Ternyata teman-teman menggunakan spatula itu dan spatulanya bergerak otomatis masuk ke dalam dapur. Dan spatula hidrodinamik itu langsung membuat banyak sekali Krabby Patty dan melemparkan semuanya ke arah Patrick. Nah, disitulah plot twist-nya. Artinya masalahnya nggak selesai saat SpongeBob bisa diandalkan. SpongeBob harus tetap terlihat konyol dengan cara yaitu tadi ya spatulanya bekerja di luar dari yang dia mau dan menimbulkan kekacauan baru. Itu ya. Itu adalah cerita dari SpongeBob dan menariknya cerita SpongeBob karena 4 unsur komedi. Walaupun sebenarnya banyak sekali unsur komedi yang belum bisa saya masukkan di video kali ini karena nggak ada ilmunya juga dan belum belajar juga soal itu. Jadi kalau teman-teman tahu unsur apa lagi sih yang ada di dalam SpongeBob sebagai unsur komedi, gitu ya, di episode pertama aja. Karena sekali lagi teman-teman, kalau di episode pertama SpongeBob itu tidak menarik, kita tidak akan menonton episode kedua dan selanjutnya, gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas, yang bisa saya bahas. Dan kalau teman-teman suka, silahkan di like video ini ya.